warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maharani dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3 kelas B dengan NIM 22151420113004. Aku akan menjelaskan apa itu statistik. Statistik dapat diartikan sebagai data atau sebagai alat untuk analisis dan pengambilan keputusan. Ini mencakup metode ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data. Yang kedua, ada ruang lingkup statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang mana ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalis. Yang kedua ada statistik inferensial, yang mana ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan mengeneralisasinya hasil ke populasi, terbagi menjadi parametrik dan non-parametrik. Untuk parametrik, ini yang digunakan untuk data interval dan rasio, dengan syarat distribusinya harus normal, dan non-parametrik untuk data nominal dan ordinal. Selanjutnya aku masuk ke tipe variabel. Variabel penelitian adalah atribut yang bervariasi dan dipelajari dalam penelitian. Ada jenis-jenis variabel. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel moderator yaitu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, variabel intervening yaitu mempengaruhi hubungan secara teoritis tetapi tidak dapat diamati atau diukur. Selanjutnya, ada variabel kontrol, yaitu dikendalikan agar tidak mempengaruhi hubungan variabel independen. Selanjutnya, aku masuk ke sumber dan skala pengukuran data. Untuk sumber data, yang pertama ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik penelitian. Contohnya seperti survei dan penelitian lapangan. Selanjutnya juga ada data sekunder, data yang sudah tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya misalnya laporan dinas kesehatan. Skala pengukuran, yaitu menentukan teknik statistik yang akan digunakan. Menggunakan skala nominal, yaitu data kategorik yang terpisah, contohnya seperti jenis kelamin. Yang kedua ada ordinal, yaitu data berbentuk peringkat, tetapi jarak antar peringkat belum tentu sama, misalnya tingkat pendidikan. Yang ketiga ada interval, yaitu data dengan jarak yang sama, tetapi tanpa nilai nol mutlak, contohnya seperti suhu. Selanjutnya ada data rasio, yaitu data dengan jarak yang sama dan memiliki nilai nol mutlak, misalnya seperti berat badan. Aku lanjut ke metode pengumpulan data. Metode yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, survei. Survei ini berupa kuesioner dan wawancara. Serta kita lanjut ke syarat alat ukur. Alat ukur yang baik harus memenuhi validitas, yaitu kesesuaian antara alat dan apa yang diukur. Dan juga harus memenuhi reliabilitas, yaitu hasil pengukuran yang konsisten meskipun dilakukan berulang kali. Untuk teknik penyajian data, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk agar komunikatif dan mudah dipahami. Tekniknya yang pertama menggunakan tabel yang harus efisien dan komunikatif, termasuk tabel biasa dan distribusi frekuensi. Contohnya seperti nominal, ordinal, interval, kumulatif, dan relatif yang aku jelasin tadi. Selanjutnya untuk teknik grafik, yaitu grafik garis, menunjukkan perkembangan atau tren, contohnya seperti peningkatan atau penurunan. Grafik batang, yaitu membandingkan dua karakteristik subjek. Selanjutnya dengan diagram PIE, yaitu menggambarkan proporsi, misalnya jenis kelamin. Ukuran tendensi sentral, yaitu digunakan untuk menjelaskan kelompok data berdasarkan nilai tengahnya. Contohnya seperti mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata dari kelompok data atau jumlah semua data yang dibagi jumlah individu. Untuk median, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Untuk modus, nilai yang paling sering muncul. Yang mana konsep ini berlaku untuk data tunggal dan data berkelompok. Kita lanjut untuk ukuran penyimpangan atau biasa disebut dispersi. Mengukur sebaran data yang diperlukan bentang atau range, yaitu perbedaan antara data tersebar dan terkecil. Selanjutnya varian, yaitu rata-rata kuadrat deviasi nilai individu terhadap rata-rata kelompok. Simpangan baku atau standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari varians. Ukuran posisi data ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil yaitu memisahkan 25% frekuensi dalam distribusi. Untuk desil memisahkan 10% dari distribusi kelompok. Untuk persentil memisahkan 1% pada distribusi kelompok. Ke sampling dan metode sampling, kita masuk ke definisi sampling, yaitu proses pengambilan sebagian dari populasi atau sampel untuk diteliti dengan tujuan agar sampel dapat mewakili populasi. Alasan sampling yaitu menghemat tenaga, waktu, biaya, dan materi. Metode sampling yang pertama ada random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak seperti simple random sampling yang memberikan nomor pada setiap individu populasi dan memilih secara acak. Untuk non-random sampling, yaitu metode lain yang tidak menggunakan prinsip acak.
Baiklah, mungkin itu sekian. Baiklah, segitu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.